Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, mari pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari terlebih dahulu kita perkenalan. Nama saya Ibu Nur Hidayah, biasa dipanggil Bu Hid dengan kode HD. Mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9A sampai kelas 9K. Anak-anak, sebenarnya Ibu sangat ingin sekali kita perkenalan secara langsung seperti biasa dalam pembelajaran tatap muka secara langsung. Namun saat ini kita baru mengalami musibah besar sehingga tentu itu tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Dan mari kita terus berdoa mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah dan kita bisa bertatap muka secara langsung kembali di madrasah tercinta ini. Anak-anakku kelas 9, walaupun tidak bertemu secara langsung dan kita melakukan pembelajaran jarak jauh, namun saya harapkan untuk tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yang bermanfaat di masyarakat, menjadi anak-anak yang unggul di dalam prestasi, anak-anak yang kaya akan amal ibadahnya, anak-anak yang mulia dalam akhlaknya. Nah, di sini Ibu juga mengingatkan di rumah jangan lupa tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sering mencuci tangan, dan jangan lupa harus selalu memakai masker dan jangan sering keluar rumah. Itu supaya diindahkan dan mari kita menuju kepada materi pembelajaran Akidah Akhlak. Untuk Akidah Akhlak kelas 9 di semester Gasal ini ada 5 KD yang harus kalian tuntaskan di dalam satu semester ini, yaitu yang pertama tentang memahami dalil, bukti, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian KD yang kedua tentang memahami alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dan KD yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang akhlakul karimah pada diri sendiri, antara lain menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Untuk KD yang keempat, yaitu menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kemudian di KD ke-5 ini, anak-anak harus bisa menganalisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Siti Aisyah. Anak-anakku, untuk KD yang pertama dengan materi iman kepada hari akhir ini, kalian diharapkan mampu satu, menghayati kebenaran adanya hari akhir. Yang kedua, menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, diharapkan mampu memahami hakikat, dalil, buktinya, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat, mampu mengomunikasikan dalil akli dan dalil nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ini harapan dari pembelajaran kepada hari akhir ini. Selanjutnya anak-anak, kita memahami
materi tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Kita akan membahas tentang pengertian. Di sini ada pengertian iman, ada pengertian hari akhir, dan juga ada pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman, apa iman itu? Nah, kita harus bisa memahami, kita harus mengetahui bahwa iman secara bahasa itu kepercayaan atau keyakinan. Maksudnya di sini adalah kepercayaan, keyakinan yang kuat yang tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kalian bisa lihat di sini bahwa ada hati, kemudian lisan dan perbuatan. Ini adalah satu kesatuan yang merupakan keniscayaan dari pengertian iman itu sendiri. Jadi di sini antara hati, lisan dan perbuatan itu semuanya harus seiring, lurus, tidak boleh berbelok ataupun di sini saling mengkhianati. Misalkan di sini antara hati ternyata tidak sama dengan lisan, apa yang diucapkan. Antara ucapan juga tidak sama dengan perbuatan, sehingga ini memiliki pengertian yang berbeda. Itu sudah bukan iman. Jadi kalau iman itu sudah jelas bahwa antara hati, lisan dan perbuatan itu harus sama, harus menjadi satu kesatuan. Kalau berbeda, jadi bisa saja itu adalah bukan iman, itu adalah bisa fasik, bisa munafik, bisa musyrik, bahkan bisa kafir. Jadi berbeda. Kalau antara hati dengan lisan dan perbuatan itu berbeda, itu bukan iman lagi, tapi itu adalah bisa fasik, bisa munafik, bisa musyrik, bahkan bisa kafir. Itu mohon bisa dipahami ya anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya, pengertian iman secara istilah. Di sini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad nomor 346, pengertian iman secara istilah. Di sini hadis Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, qala ma huwal iman, al imanu antu'mina billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa tu'mina bil mauti wal hayati ba'dal mauti wal jannati wan nari wal hisabi wal mizani wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman secara istilah di sini apa? Iman adalah engkau percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi, percaya kepada mati, hidup sesudah mati, surga, neraka, hisab, mizan, serta takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi iman secara istilah di sini intinya bahwa kita itu yakin terhadap adanya rukun iman, dan ini pengertiannya secara istilah. Kemudian hari akhir itu apa? Hari akhir itu biasa hari akhir itu bisa dinamakan Yaumus Sa'ah, ada Yaumul Qiyamah, dan nama-nama hari akhir yang lain nanti akan dibahas setelah ini nanti. Dan di sini hari akhir itu sendiri itu pengertiannya adalah berakhirnya seluruh kehidupan, hancurnya seluruh alam, dan matinya seluruh makhluk. Jadi hari akhir itu ya berakhirnya dari seluruh kehidupan, sudah tidak ada kehidupan lagi. Jadi alamnya juga seluruhnya
hancur dan seluruh makhluk akan mati, termasuk juga malaikat. Malaikat juga mati. Seluruh yang namanya makhluk Allah semuanya akan mati. Nah, di sini bisa kita definisikan selanjutnya iman kepada hari akhir itu apa. Jadi setelah kita mengetahui pengertian iman, mengerti tentang pengertian hari akhir, kemudian definisi dari iman kepada hari akhir itu apa, kita bisa mendefinisikan bahwa iman kepada hari akhir itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti terjadi. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya, dan pasti akan ada pembalasan dari amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Di sini arti iman kepada hari akhir. Saya ulang kembali, pengertian iman kepada hari akhir itu apa? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat pasti terjadi, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya, dan pasti akan ada pembalasan dari amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, untuk mengetahui kiamat lebih dalam lagi, mari kita lihat video berikut ini tentang macam-macam kiamat. Kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Coba dilihat video atau tayangan video ini tentang kiamat kecil. Jadi kiamat kecil atau kiamat sugro itu hancurnya sebagian alam dan matinya sebagian makhluk. Di sini bisa dilihat contoh-contohnya itu ya, ada kematian, ada gunung meletus. Di sini itu bisa dilihat gambarannya bahwa ada gempa, ada tsunami ya di sini, sehingga terjadi kehancuran. Bisa dilihat gempa yang ada, kemudian juga gunung meletus di sini. خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Wilayah yang terkena tsunami di sini dan juga banjir. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kiamat kecil. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kiamat kecil, di mana itu terjadi sebagian alam, namun tidak terjadi berakhirnya kehidupan, masih ada kehidupan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada kiamat besar. Jadi gambaran kiamat besar juga bisa kalian lihat di tayangan ini, bahwa apa itu kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat besar atau kiamat kubro itu ya berakhirnya seluruh kehidupan, hancurnya seluruh alam, dan matinya seluruh makhluk. Jadi alam ini akan hancur secara keseluruhan, dan kehidupan sudah berakhir. Tidak ada kehidupan lagi di dunia ini. Jadi kehidupan berakhir
dan seluruh alam akan hancur dan seluruh makhluk akan mati. Di mana di sini tadi sudah saya katakan di awal bahwa makhluk itu merupakan ciptaan Allah dan sifatnya fana, sehingga semuanya akan musnah, semuanya akan hancur. Dan kiamat ini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk. Jadi seluruh kehidupan sudah berakhir pada kiamat. Dan gambaran kiamat kubra ini dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Zalzalah, surat Al-Qur'an, di mana di sana menggambarkan akan hancurnya alam semesta dan bahkan manusia akan supaya kita mengingat tentang adanya hari akhir ini, bahwa hari akhir juga nama-nama lain dari hari akhir ini banyak sekali. Di sini ada Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumul Kiamat, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Haq, hari yang pasti, Yaumul Khulud, hari kekekalan, Yaumul Fasli, hari keputusan, Yaumul Khuruj, Yaumul Taghabun, Yaumul Mau'ud, Yaumul Fathi, Yaumul Kabir, Yaumul Athir, Yaumul Tanat, Yaumul Wa'id, Yaumul Hasrah. Dan ini masih banyak lagi nama-nama hari akhir yang harus kalian ketahui, harus kalian pahami sesuai dengan nama-namanya itu. Kemudian dari sini ada pandangan manusia tentang adanya hari akhir. Jadi setelah kita mengetahui tentang pengertian dari kiamat, mulai dari pengertian iman, pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, macam-macam kiamat, dan kemudian di sini nama-nama hari kiamat, maka ada pandangan manusia tentang adanya hari kiamat. Jadi ini digolongkan dalam 3 kelompok golongan manusia, pandangannya tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Ada golongan ateis, di mana golongan ini adalah golongan manusia yang tidak percaya adanya Tuhan. Bagaimana pandangannya tentang adanya hari akhir ini? Golongan manusia yang tergolong di dalam ateis ini, mereka berpandangan bahwa kiamat itu tidak ada. Golongan ini tidak percaya tentang adanya hari akhir. Jadi menurut golongan ini, setelah kehidupan itu
dan setelah manusia meninggal ya tidak ada apa-apa. Jadi manusia setelah mati tidak ada tuntutan apapun dan tidak ada kehidupan lagi. Itu menurut mereka. Mati ya sudah. Jadi kehidupan itu ada di dalam kehidupan di dunia saja. Jadi mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Itu adalah pandangan manusia tentang adanya hari akhir dari golongan ateis. Kemudian yang kedua, golongan yang termasuk di dalam agama ardi. Dari golongan manusia ini, manusia sudah memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan. Mereka di dalam agama ardi ini mereka percaya adanya Tuhan. Agama ardi ini agama bumi. Jadi manusia berpikir agama itu melalui hanya akalnya saja. Jadi di sini mereka percaya adanya Tuhan, tapi golongan agama ardi ini tidak percaya tentang adanya kiamat. Yang masuk di dalam golongan agama ardi ini seperti agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, itu adalah masuk golongan agama ardi. Jadi agama yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sehingga mereka sudah memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan, tapi mereka tidak percaya akan adanya kiamat. Mereka percaya ada kehidupan kembali atau reinkarnasi. Jadi dari golongan agama ardi ini, golongan ini mempercayai bahwa setelah mati manusia itu akan menjelma kembali dan begitu seterusnya. Ada kehidupan lagi dan seterusnya, dan tidak ada kiamat. Mereka tidak percaya tentang adanya kiamat. Itu pandangan dari golongan yang kedua, yaitu golongan agama ardi. Kemudian pandangan manusia yang ketiga ini adalah dari golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang percaya dengan adanya Tuhan. Golongan agama samawi ini agama dari langit, agama tauhid, sehingga jelas bahwa golongan agama samawi ini percaya tentang adanya Tuhan. Maka pandangannya tentang hari akhir jelas. Golongan agama samawi ini percaya tentang adanya hari akhir. Golongan ini mempercayai bahwa manusia setelah mati itu akan ada kehidupan di akhirat, dan sebelumnya manusia akan berada di alam kubur atau alam barzah, di mana nanti di sana ada kehidupan di alam kubur dan juga di akhirat, yang nanti kita akan membahasnya di dalam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi ini pandangan manusia tentang adanya hari akhir, dan untuk memberikan keyakinan yang kuat sehingga kita perlu mempelajari landasan hukum tentang adanya hari akhir, yaitu di sini dalil iman kepada hari akhir meliputi adanya dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang merupakan landasan hukum bagi kita untuk meyakini adanya hari akhir. Kita pahami dulu apa pengertian dalil nakli itu. Anak-anak sudah tahu apa itu dalil nakli? Iya. Dalil akli. Dalil akli adalah dasar hukum
yang berlandaskan pada akal sehat manusia. Jadi dalil akli ini dasar hukum yang berlandaskan pada akal sehat manusia di sini. Jadi bagaimana contoh dari dalil akli ini sebagai landasan kita beriman kepada hari akhir? Kita bisa melihat contoh dari para pakar ilmu pengetahuan di mana mereka meneliti tentang matahari di sini, salah satu dari makhluk Allah dan benda yang ada di alam ini. Bahkan matahari ini merupakan sumber energi, merupakan sumber kehidupan manusia yang luar biasa, sehingga makhluk hidup seperti tergantung kepada adanya matahari. Nah, bagaimana matahari ini sebagai makhluk Allah? Bahwa sebenarnya matahari ini setiap hari berputar sesuai dengan perintah Allah, dan setiap memulai aktivitasnya matahari selalu bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah, meminta petunjuk memulai dari mana matahari ini akan beraktivitas. Jadi Allah memerintahkan matahari supaya terbit dari sebelah timur, dan sampai saatnya nanti Allah akan memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah barat. Nah, di sini melihat dari penelitian para pakar ilmu pengetahuan di sini bahwa matahari itu merupakan bola api raksasa. Bola api raksasa yang sangat besar, super besar. Nah, bola api raksasa ini setiap hari mengeluarkan panas, dan bahkan setiap detiknya panas yang dikeluarkan itu adalah 4 juta ton. Jadi per detik matahari itu mengeluarkan panasnya 4 juta ton. Oleh karena itu anak-anak, secara logika bahwa bola api raksasa ini yang setiap detiknya mengeluarkan panasnya 4 juta ton per detik, tentu pada saatnya nanti akan berkurang, setiap waktu berkurang, dan pada saatnya nanti akan kehabisan panas, akan kehilangan panas, sehingga matahari ini tentu akan menjadi padam. Itu menurut penelitian para pakar, bahwa diperhitungkan di sini bahwa ada yang mengatakan bahkan akan padam 15 miliar tahun lagi. Itu artinya bahwa secara logika matahari itu akan padam. Dari padamnya matahari ini tentu karena sudah kehilangan panasnya, matahari akan mengecil. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari planet-planet yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Ada pengurangan dan pengurangan dari jenis masing-masing planet itu, sehingga di sini pada saatnya nanti akan terjadi pelepasan dari porosnya masing-masing karena mengecilnya dari matahari dan planet lain, sehingga tentu akan terjadi kerusakan, akan terjadi
tabrakan sehingga mengakibatkan kehancuran alam semesta ini. Dan itulah terjadinya kiamat. Jadi secara logika kita, secara akal kita, kita bisa menerima bahwa hari kiamat itu pasti ada. Ini anak-anak, bahwa dalil akli atau landasan hukum secara akli, bahwa akal sehat kita menerima kiamat itu pasti terjadi. Kemudian dalil yang kedua atau landasan hukum yang kedua yaitu dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli ini adalah dasar hukum yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi bukti kebenaran tentang adanya hari akhir sudah jelas ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Ada pada Quran surat Al-An'am, ada pada surat Al-Hajj, ada pada surat Toha, ada surat Al-A'raf, dan juga ada pada surat Al-A'raf ayat 187 ini. Nah, dari dalil nakli ini bisa kita pelajari, bisa kita analisis dari ayat-ayat. Di sini yang pertama ada surat Al-An'am ayat 134. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Nah, di sini artinya bahwa sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Jadi di sini kita bisa melihat dari tafsir Kemenak atau Kementerian Agama. Kalian bisa cari nanti di internet atau di tafsirnya langsung dari tafsir Kemenak ini, yang di sini memberikan penjelasan bahwa pada ayat ini dari Kementerian Agama mengatakan dari tafsirnya bahwa pada ayat ini Allah memberikan ancaman kepada musuh-musuh Nabi. Jadi di dunia ini sudah mendapat ancaman, begitu juga nanti di akhirat. Siksaan akhirat itu ya api neraka, dan tidak ada satupun kekuasaan yang dapat menolaknya. Jadi sudah jelas bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah, tentu di sini kita belajar tentang iman kepada hari akhir, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan itu pasti akan terjadi. Dan yang kedua adalah surat Al-Hajj. Dari surat Al-Hajj ini kalian bisa menganalisis nanti dan bisa dibaca sendiri ya anak-anak untuk surat Al-Hajj. Kemudian ada surat Toha, kemudian surat Al-A'raf, di mana surat Al-Hajj ini ya dikatakan bahwa dan agar kalian beriman bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentang kedatangannya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan setiap orang mati dari kubur mereka dan untuk diberikan balasan atas amal perbuatan yang telah mereka kerjakan.
Itu adalah inti dari penafsiran surat Al-Hajj ayat 7 ini. Kemudian nanti dicari juga surat Toha ayat 15 dan surat Al-A'raf ayat 187, kemudian dari hadis Rasul tentang iman kepada hari akhir. Ya anak-anak ya, dipelajari, sudah ada di buku e-book ini tentang dalil-dalil nakli adanya hari kiamat. Kemudian pembahasan lebih luas lagi tentang hari kiamat ini adalah tanda-tanda hari akhir. Di sini bahwa Rasul mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan hari kiamat dan tentu akan diberikan tanda-tandanya. Di sini ada tanda-tanda sugro, ada tanda-tanda kubro. Maksud dari tanda-tanda sugro atau tanda-tanda kecil kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil, di sini maksudnya adalah tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini, yang tujuannya tentu kata Rasul ini adalah supaya manusia tetap beriman kepada Allah dan tetap beriman bahwa hari akhir itu pasti akan datang, sehingga kita nantinya akan bisa memperbaiki perilaku kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tanda-tanda hari akhir antara lain itu tanda-tanda kecil, di mana ini yang bisa kita saksikan selama kita masih hidup di dunia ini. Seperti di sini hancurnya sesuatu yang ada di dunia ini atau rusaknya. Seperti tadi ada tsunami, ada banjir, ada gempa, dan seterusnya, dan juga kematian. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari akhir yang bisa kita saksikan. Kematian adalah merupakan tanda hari akhir. Selanjutnya, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, tidak merasa bersalah. Dan selanjutnya banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyaknya kedurhakaan manusia kepada orang tuanya. Banyak laki-laki yang berpenampilan perempuan dan sebaliknya. Bahkan ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi dan diabaikan. Kita bisa melihat banyaknya korupsi yang merajalela. Semakin sedikit orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, di sini juga banyak berdatangan di majelis taklim, tetapi di sana hanya kumpul-kumpul saja. Yang mungkin itu adalah sosialita yang saat ini tren, yang bahkan lupa sebenarnya datang adalah untuk mengkaji ilmu. Juga banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja, menghambur-hamburkan harta dan lupa sedekah. Ini adalah merupakan tanda-tanda kecil yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita untuk bisa lebih mendalami diri kita supaya menjadikan penghayatan kita untuk terus dan tetap beriman kepada hari
akhir. Kemudian tanda-tanda kubro atau tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat ini tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, yang dimana ini sudah mendekati dengan adanya hari kiamat itu sendiri. Jadi tanda-tanda besar ini tanda-tanda yang diberikan oleh Allah di mana kiamat sudah amat dekat. Antara lain apa? Di sini ada turunnya Dajjal. Dajjal itu siapa, anak-anak? Iya, Dajjal itu adalah orang yang paling besar. Tidak ada orang yang lebih besar dari Dajjal. Dan Dajjal ini juga orang yang merupakan pembohong besar. Kenapa? Karena dirinya mengaku Tuhan. Dan Dajjal ini akan menjelajah bumi seisinya ini, kecuali di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Sehingga Dajjal ini akan mengecohkan manusia. Dia akan datang dengan dua tempat yang dia menamakan bahwa dia bawa di sebelah tangan kanannya adalah surga, surganya Dajjal, dan sebelah kirinya adalah neraka. Ya, jadi di sini Dajjal membawa dua tempat, dan bentuk Dajjal ini kalau terlihat oleh manusia yang masih beriman, bahwa di sini terlihat matanya satu dan di keningnya ada tulisan kafaro atau kafir, dan di sini akan mengecoh manusia supaya mengikutinya Dajjal ini. Dan Dajjal ini nantinya akan mati oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nanti akan turun ke bumi yang akan membenarkan syariat Rasulullah, dan di sana nanti akan bersama dengan Imam Mahdi, yang Imam Mahdi akan memimpin sebagian dari manusia yang masih beriman. Dan disinilah yang akan mengalahkan Dajjal. Jadi nanti Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa dan Imam Mahdi di sini. Dan kemudian tanda-tanda hari kiamat itu tidak kemudian Dajjal saja kemudian selesai, tapi ibaratnya seperti butiran tasbih yang terputus, jadi berjejal. Setelah tanda ini berakhir, kemudian muncul tanda yang baru. Tanda yang ini berakhir, muncul tanda yang baru, sampai datangnya hari kiamat. Kiamat itu akan datang di situ, bahwa setelah Dajjal mati, kemudian akan muncul kembali, dan urutannya wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti Allah yang akan memberikan itu tanda-tanda yang antara lain tadi Dajjal, kemudian ada Dabatul Ard. Apa itu Dabatul Ard? Dabatul Ard adalah binatang melata yang aneh yang muncul dari dalam bumi, yang kemudian akan memenuhi bumi ini. Kita membayangkan, ya, ada virus kecil saja seperti corona sekarang ini. Sebagai manusia kita sudah takut dan tidak bisa menghindar. Apalagi ini adalah yang memang diberikan oleh Allah sebagai tanda kiamat dan merupakan tanda besar.
yaitu Dabbatul Ard, di mana ini akan memenuhi bumi dan akan mengganggu manusia sampai batas yang ditentukan oleh Allah. Itu adalah Dabbatul Ard. Dan juga ada matahari yang nantinya terbit dari sebelah barat. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mendatangkan matahari, tidak akan mendatangkan kiamat, sebelum ada tanda-tandanya, antara lain terbitnya matahari dari barat. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa matahari itu setiap hari bersujud kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah dari mana matahari ini akan beraktivitas, dan sampai saatnya nanti ketika menjadi tanda besar hari kiamat ini, matahari akan diperintahkan oleh Allah terbit dari barat. Dan fenomena ini adalah fenomena yang sangat mengguncangkan manusia di seluruh bumi ini. Kejadian yang sangat menggetarkan hati, yang matahari itu sudah tidak terbit pada tempatnya, yaitu dari sebelah timur, tapi ini sebelah barat. Itu adalah pertanda besar akan adanya sesuatu yang besar tentunya di alam ini. Dan kita sebagai orang yang beriman, jelas kita tahu bahwa ini adalah tanda adanya hari kiamat. Sehingga bagi orang yang beriman, tentu aktivitas ibadahnya akan tetap lebih ditingkatkan, karena kita paham dan kita tahu bahwa ini adalah sebagai tanda besar adanya hari kiamat. Selain itu nanti juga ada duhon. Apa itu duhon? Duhon itu adalah kabut hitam yang pekat seperti malam, dan nantinya akan keluar gas beracun dari semua sudut bumi, dan di situ juga Allah akan mengirimkan angin yang lembut sebagai pertanda diambilnya roh manusia yang masih beriman, sehingga di dalam duhon ini nantinya Allah juga akan mengangkat roh manusia yang masih beriman, sehingga terselamatkan dari tanda-tanda akhir yang berikutnya. Sehingga setelah nanti diangkat roh orang-orang yang beriman dan mushaf Al-Quran, dan setelah duhon ini selesai, maka hanya tinggallah orang-orang yang kafir saja yang kemudian akan merasakan tanda-tanda hari akhir yang berikutnya, yang lebih dahsyat lagi. Seperti api di dalam Eden ini nanti adalah api yang menggulung-gulung, yang akan menggulung manusia, yang akan dijadikan satu dengan api itu dan bertabrakan dengan gulungan api yang lain sampai terjadinya kiamat. Itulah anak-anak tanda dari hari kiamat itu. Dan selanjutnya, supaya kita bisa mencerminkan atau memahami atau menghayati dari keimanan kita, dari pembelajaran terhadap iman kepada hari akhir ini, sehingga kita akan menjadikan ini sebagai cerminan dalam perilaku kita. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir.
Anak-anakku semua, kelas 9, setelah kita mempelajari dari iman kepada hari akhir ini, diharapkan kita bisa mencerminkan keimanan kita dalam perilaku kita sehari-hari, supaya di sini kita bisa menjaga pikiran, sikap, dan perilaku kita dari akhlak tercela. Kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak berzikir dan sholawat, dan kita selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mengembangkan potensi diri untuk kemaslahatan umat, dan juga kita bisa memupuk tali persaudaraan kita. Dan disinilah perilaku kita sebagai bentuk cerminan implementasi di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Sehingga kita bisa menghayati dari hikmah beriman kepada hari akhir ini. Apa hikmah beriman kepada hari akhir ini? Kita bisa lihat di sini bahwa iman kepada hari akhir amat besar fungsinya bagi kehidupan manusia di dunia. Jadi hikmah bagi kita adalah satu, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Kemudian yang kedua, bisa menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kehidupan di hari akhir ini adalah tujuan bagi setiap manusia hidup di dunia. Bahwa tujuan hidup kita adalah nanti hidup setelah ada di dunia ini, yaitu hidup di akhirat. Kemudian bisa menjadikan hikmah bagi kita sebagai manusia supaya bisa bersikap hati-hati dalam hidup di dunia ini, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia ini, dan juga akan mendorong manusia untuk sebanyak mungkin berbuat baik dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan dosa, karena sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir kelak. Kemudian yang kelima, kita bisa menjadi orang yang terus berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia ini, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua kita, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, inilah anak-anak pembelajaran kita tentang iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kalian benar-benar bisa mampu menghayati dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.